Ya, dan untuk mengetahui informasi terbaru mengenai pekerja yang diserang kelompok kriminal bersenjata, sudah terhubung melalui sambungan telepon Kepala Operasi Satgas Damai Kartens, Kombes Pol Muhammad Firman. Selamat sore, Pak Firman. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman, rencananya kapan 8 jenazah korban KKB akan dievakuasi dan seperti apa skema evakuasinya? Oke, rencana evakuasi memang kami rencanakan besok ataupun sesegera mungkin. Itu juga tergantung dari faktor cuaca. Karena ada beberapa skenario yang kita susun untuk melakukan evakuasi. Awalnya memang kita tidak mengetahui, belum bisa memastikan bahwa yang lainnya ini selamat atau memang sudah meninggal dunia. Tapi setelah kita menyelamatkan, berhasil kita mengevakuasi satu atas nama Nelson Sarera, kita sudah memastikan bahwa yang lainnya memang sudah meninggal dunia. Dan informasi dari yang kita dapat dari korban Nelson Sarera ini, mereka dikumpulkan di satu tempat di camp. Jadi ini juga merupakan satu informasi baik, sehingga kita tidak perlu mencari keberadaan posisi jenazahnya. Namun yang kita harapkan nanti, yang kita khawatirkan juga, tergantung masalah faktor cuaca besok. Mudah-mudahan cuaca mendukung, kita bisa berangkat melalui Sugapa, kemudian lanjut ke lokasi. Karena lokasinya memang di ketinggian di atas 4.000 mdpl, memang itu faktor yang sangat berat untuk bisa dilakukan evakuasi. Karena sebelumnya juga kita menurunkan pasukan kita untuk melakukan perimeter di lokasi. Demikian, Mbak. Ya, saat ini bagaimana kondisi korban selamat yang berhasil dievakuasi Nelson Sarera, Pak? Kondisi Nelson Sarera relatif stabil. Tadi kita sudah banyak berbicara, dari Kapolres Mimika juga sudah memfasilitasi yang bersangkutan di lanjutkan perawatan di Rumah Sakit Umum daerah Mimika. Mudah-mudahan perkembangan ke depannya yang bersangkutan lebih stabil lagi, sehingga bisa membantu pihak kepolisian untuk menindaklanjuti atau mengembangkan proses penyidikannya. Ya. Dari keterangan Nelson Sarera, bagaimana aksi keji penyerangan KKB itu terjadi, Pak? Ini berdasarkan keterangan dari Nelson Sarera, memang pada saat kejadian itu malam hari, semua pekerja sedang tidur, tiba-tiba dia mendengar ada bunyi tembakan, kemudian melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban lainnya meninggal dunia. Sementara Nelson Sarera berdasarkan keterangan, dia sempat melarikan diri, menyelamatkan diri, melompat dirinya ke jurang kurang lebih sejauh 300 meter. Setelah dirasa situasi aman, dia melihat situasi, melihat rekan-rekannya sudah meninggal dunia. Kemudian dia mencoba mencari pertolongan melalui CCTV yang terkoneksi di kantor PTT Jakarta. Demikian. Kira-kira ada berapa orang yang menyerang mereka saat itu, Pak? Kalau dari keterangannya dia tidak bisa memastikan berapa jumlahnya. Yang jelas dari keterangannya lebih dari 5 orang, karena situasi malam dia juga tidak bisa melihat satu persatu para pelakunya. Itu masalah. Baik, benarkah penyerangan ini dilakukan kelompok pimpinan Terry Aibon? Ini masih kita kembangkan informasi ini. Kita belum bisa mengatakan pelakunya si A atau si B, tapi semua informasi di lapangan maupun informasi berdasarkan dari anggota di lapangan, ini semua kita kumpulkan untuk kita jadikan satu evaluasi untuk pengembangan ke proses selanjutnya, Mbak. Ya, apakah mereka tidak dikawal dengan pihak keamanan saat mengerjakan tower BTS tersebut, Pak? Tidak ada pengawal dari pihak kepolisian. Kita juga baru mendapat informasi itu pada hari Kamis tanggal 2 kalau tidak salah ya, tanggal 3.
kita mendapat informasi itu. Kita baru tahu dan kita juga memastikan bahwa informasi itu memang ada kejadian, baru kita menyusun suatu langkah-langkah yang harus kita lakukan secara terukur. Melalui evakuasi dan selanjutnya menentukan langkah-langkah selanjutnya proses pengembangan untuk melakukan penyelidikan. Ya, tidak hanya personel TNI dan Polri, belakangan KKB juga kerap menyerang warga sipil setempat, tenaga kesehatan, dan karyawan perusahaan. Untuk saat ini, apa motif penyerangan kali ini? Mengapa bisa menyerang warga sipil, Pak? Dari keterangan ataupun dari informasi, memang dari kelompok KKB ini memang tidak menginginkan adanya satu pembangunan di satu wilayah yang mereka anggap bahwa itu tidak perlu ada pembangunan di situ. Tapi kita berupaya tetap mengamankan satu wilayah apabila memang dari masyarakat seperti dari pihak instansi untuk melakukan suatu pengerjaan suatu proyek minta bantuan kepada aparat keamanan, kita dapat memberikan bantuan pengawalan ataupun pengamanan sebenarnya seperti itu. Baik, terima kasih Kombes Pol Muhammad Firman telah bergabung bersama kami di iNews Sore.